Halo, halo, halo. Halo, aneh banget. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, jarang-jarang nih kita ngobrolin komik Amrik. Ini dia, Daris punya yang compact. Aku dulu punya ini. Aku dulu punya ini, terus Karena benci Batman jual. bukan, aku nggak punya duit dulu. Ada periode PMK, terus semua komik ini ku yang MNC. Di era itu 70.000 ya? Iya, mahal ini memang, mahal memang. Iya. Itu ku jual semua karena ya Covid ya semua orang. Terus habis itu ini compact edition ini beneran ada titik aku tuh nggak punya sama sekali ya koleksi komik Amerika ya. Yeah. Nah sekarang aku mulai kembali karena ada compact edition. Sekarang secara harga masuk akal. Dan judul-judulnya juga pilihan yang sangat layak untuk dikoleksi gitu. Nah, Kita udah bahas compact edition seperti apa, Oke. DC compact seperti apa, bisa ditonton di konten kita yang mungkin nanti ada. kamu sematkan kali ya. Ya. Compact edition. Nah, Ini salah satu aku tuh perkenalanku paling kuat sama Batman komik, Batman Has. nggak salah sih. Jadi yang bikin aku jatuh cinta sama Batman komik itu Batman Has. Dan itu di rental komik dulu zaman SMA. Oh, oke. Di Jember dulu. Nice. Ini tuh tahun berapa? Jadi aku bukan era Misurin ya yang tahu Batman dari itu. Ini 2005. Versi bahasa Indonesia 2005. Kalau aslinya 2003. Aslinya di Sebenarnya udah Amriknya. sebelum aku baca Wizard, aku udah baca ini. Oh, oke. Jadi beneran anjir Batman bagus banget. Iya kan? Ya. Oh, kamu baca yang Indonesia ini ya? Nah, yang Indonesia Oke, ini. oke, Nah, oke. setelah itu aku baru beli Wizard tuh kelas 2 SMA. Dan Wizard juga baru setahun lebih keluarnya di Indonesia. Aku 2006 Mas aku baru 2000. Ya. Pokoknya kelas 2 SMA itu aku baru beli Wizard volume 39. Kalau nggak salah ya, nanti aku cek. Dan Aku cek di mana ya? Di ingatanku maksudnya. Aneh banget. Dan kemungkinan besar Has ini menjadi salah satu villain di The Batman 2. Kemungkinan besar si Pattinson akan Dan ada By the way, anunya. Has tuh ini. Ada sequelnya sekarang yang lagi digarap sama Jeff Loeb sama sama Jim Lee lagi. Apa? Has 2. Aku yakin jelek sih. Nggak perlu sih. Karena selalu akan jelek ya yang pick up seperti ini tuh. Ya, Has tuh nanti banyak keluar lagi sih, dia keluar lagi di Batman apa itu yang 1 tahun tuh satu minggu ada kisah Batman, ada Batman terus aku lupa judulnya. Yang jelas menurutku paling keren di sini tuh, Pan. Ya. Sebenarnya di Batman Has ini kan totalnya 12 isu. Kalau nggak salah totalnya 12 isu. Di sini 5, di sini 7 isu. Kalau nggak salah sih gitu. Nah, di volume 2-nya 7. Nah, sebenarnya Has nih musuh yang tiba-tiba series. Dia tuh kan nggak punya background. Dia tuh Has tuh benar-benar musuh baru, teman-teman, di sini. Coba, Mas. Cuman bagusnya adalah salah satu penulis favoritku komik Amrik adalah Jeff Loeb. Dia juga kreator dan produsernya serial TV Smallville. Nah, bagusnya adalah Jeff Loeb itu di 12 isunya Batman Has itu munculin nyaris semua villain. Nyaris semua villainnya Batman. Dan rekan gitu. Sidekick, bahkan Batman. Gitu. Jadi salah, Superman. Oh, ya, Superman. Jadi ini tuh Justice League tapi juga Batman komplit. Tapi kita nggak ngerasa ada yang dikapak, ada yang dipotong, ada yang dicepet-cepetin. Enggak, ini tuh enak banget. Emang storytellingnya Jeff Loeb aku favorit sih. Storytellingnya Jeff Loeb. Ini yang keluar semua ini. Iya. Terus villainnya ini. Ini masa-masa keemasannya Jeff Loeb sih. Iya betul sekali. Nah, Poison Ivy dan gambarnya Jim Lee kan memang. Belum ada yang ngalahin Batman-nya Jim Lee by the way. Batman tuh kalau dalam dunia komik Amrik gambar Batman tuh sama dengan Jim Lee equal, sepadan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kayaknya komik-komik Amrik juga nggak akan keberatan dengan itu. Ini Superman Batman muncul di Metropolis pas pagi-pagi gitu. Jadi dan bagaimana jangkar ceritanya adalah hubungannya dengan Catwoman betul. Itu kayaknya itu Selina. Mas yang bikin aku ngehook banget karena aku kan cah romance ya. Kalau sampean cah gelut, aku cah romance itu. Iya. Jadi anjir ini dan nggak ada miss formula ya. Maksudnya Jeff Loeb tuh nggak tahu gimana caranya dia ngerancang itu. Tentunya kayak Geoff Johns juga bagus ya gitu. Kalau Geoff Johns tuh arsitek juga maksudnya di Batman Has tuh kayak kalau
Batman-nya Jeff Loeb sebelumnya ada sama Tim Sale, ada Batman Long Halloween gitu-gitu kan kayak ini cerita bagus tapi gambarnya Tim Sale Kayak jelek aja Mas, bilang aja kayak gitu. Kalau ini tuh kombinasi yang perfect sih. Batman Hush itu adalah komik yang kurekomendasikan kepada semua orang yang nanya. Aku harus baca Batman dari mana? Hush dulu. Kalau ke Kuratoru bisa baca ini dengan tarif yang sudah ditetapkan. Sama ini bisa nanti tak minta Mas Bagas. Ya, ini taruh sini aja lah. Untuk menyumbangkan. Betul. Itu todong di tengah konten. Gak apa-apa. Gak bisa jawab enggak. Bukan gak bisa, daripada aku pulang pergi bawa ini ke hujanan, udah langsung sini aja. Gitu. Ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya gitu. Ini kami kayaknya nggak perlu konten compare-nya ya. Nah, aku walaupun aneh MNC kenapa dipecah jadi 2 dan yang satu tipis yang satu tebel itu aneh sih, tapi ya udah lah. Kalau sama-sama 6 mungkin oke lah ya. Gitu. Kenapa satunya? Nah, masuk ke khasnya Riz. Tentang khasnya adalah ini, mohon maaf kalau yang nggak suka spoiler, stop sampai di sini aja. Tapi kalau yang mau unsubscribe, enggak, ya, jangan. Donasi, bukan. Kita tidak punya, kita tidak punya kanal donasi Mas. Jadi khas ini tuh tentang psikologisnya Bruce Wayne. Jadi dia adegannya bagus banget, dibuka dengan Batman ngejar penjahat, jatuh dari lantai berapa gedung gitu, tulang punggungnya patah. Dan disembuhin sama seorang dokter yang merupakan teman masa kecilnya dia. Ternyata udah lama nggak ketemu. Namanya Thomas Elliot, Tommy panggilannya. Karena bapaknya Bruce Wayne itu dokter juga. Thomas Wayne itu kan dokter juga. Nah, si Tommy ini dokter. Nah, ceritanya bukan tentang Tommy, ceritanya tentang Bruce Wayne. Pokoknya nyari ini siapa sih? Karena talinya dia pas dia grapplingnya itu tuh ada yang mutus sehingga Batman-nya jatuh. Dan buat dia itu masalah. Gitu. Karena kok bisa-bisanya ini kotaku loh. Aku ngerti loh harus ngaitkan di mana gitu. Kok bisa-bisanya ada yang backstep aku gitu. Makanya kemudian kemana-mana tuh kecurigaan dan lain sebagainya. Nge-track musuh satu-satu. Memaksa sidekick-nya dia untuk nge-tracking juga, bahkan komisaris Gordon juga semuanya kena getah lah. Semuanya kena getah oleh keegoisannya. Keegoisannya Bruce Wayne. Tapi basically itu kan Bruce kayak gitu ya. Dia tuh egois banget sampai semua orang itu harus menanggung akibatnya. Betul, dia mukulin Joker sampai mau dibunuh segala macam, sampai dia ditodong sama komisaris Gordon. Stop nggak? Kamu nggak kayak gini gitu. Tapi ini siapa yang bikin aku kayak gini tuh siapa gitu. Sebenarnya si Batman tuh kayak gitu. Nah, sampai pada titik kita digiring menuju mungkin Riddler ya. Mungkin Riddler, padahal Riddlernya di dalam penjara. Riddlernya tuh di dalam penjara. Nanti ada momen di mana ternyata begitu khas itu dibuka isinya Harvey Dent, gundul. Jadi lah Harvey Dent-nya udah bukan Two-Face lagi. Lah ini gimana sih ini, gitu. Kita yang gini. Long Halloween itu kan bagus banget ya, as mystery, as detective story. Nah, Hush ini kombinasi detective story dan action, gila. Semua musuh dihabisin. Killer Croc yang segede itu aja, ya ampun. Bahkan lawan Superman kalah Superman-nya. Iya sih. Ya. Tapi ya. Karena dikendalikan. Karena bukan itu nggak full power, begitu ceritanya. Dan ini juga ada romance sama Lois. Bukan romance sih, kayak flirting. Ya, Clark Kent kan selalu cemburu ya. Kalau Bruce Wayne main ke Metropolis tuh Clark Kent selalu cemburu karena dulu. Di era ini gitu. Karena sekarang dinamika mereka berbeda. Nah, Bruce Wayne juga sangat benci sama Metropolis. Kenapa? Karena siangnya lama. Kalau Gotham kan siangnya sebentar, malamnya panjang. Nggak masuk akal sih, tapi ya udah lah ya, terserah penulisnya gitu. Nah, terus kemudian yang bagusnya Riz, ini gila sih. Pada saat adegannya ini dia. Pada saat adegannya flashback, Bruce Wayne masih kecil sama Thomas Elliot. Ini Jim Lee itu gambarnya pakai pensil aja, terus pewarnaannya kayak cat iris. Ini gila, ada yang warnanya biru aja, ada yang warnanya nanti hijau gitu. Jadi, ini ungu. Pokoknya kalau masa lalu itu loh, ini juga ini yang pas Robin mata ini. Iya. Gitu. Jadi
Nah, ini ada Green Lantern pertama, Alan Scott. Jadi Bruce Wayne sama Tommy Elliot tuh pada saat masih kecil tuh ngelihat Green Lantern Alan Scott terbang di hadapan mereka gitu. Asik sekali sih sentuhannya Jim Lee ini. Ini Lois Lane-nya JimLee di kantor Daily Dan Planet. aku lupa ternyata sempat muncul ini juga, Jason Todd juga. Todd. Jadi kayak Batman tuh dikulik semua masa lalunya. Ya, ini Ini versus siapa Superman. sih? Secara misteri oke ya. Secara misteri oke. Oke, actionnya oke banget. Makanya nggak salah kalau kalian pengen kenal Batman, pengen tahu Batman kayak ke pengalamannya Daris, itu baca Batman Khas. Kalau aku udah kenal, aku tuh mengenali Batman dari nonton semua episodenya Batman Animated Series. Itu aku. Kapan-kapan kita bahas ya. Aku harus menyelesaikan semuanya. Bagus banget Animated Untung ada Series. di Netflix ya. Ada di Netflix. Aku tuh nonton Batman Mungkin bahas tahun depan kali ya. Animated Series sampai Justice League Animated, aku nonton semua gitu. Jadi Gila lah. oke lah. Has itu paket komplit. Kita lupakan saja animenya. Ya. Kita lupakan aja kartunya yang bola itu ya. Bola itu. Tapi yang jelas Ada 2 part juga. ada kalau 2 nggak part juga. Yang jelas bagaimana Jim Lee dan Jeff Loeb berhasil meng-create Batman dan mitologinya Ya. dari berbagai macam sudut pandang dan semuanya spot on. salah. On point semua. Nggak, kalau kita Gila. ngomongin Court of Owls, itu kan ada satu sisi doang tuh. Iya, Sisi iya. Gothamnya. Hmm. Kalau kita ngomongin garapannya Tom King, itu adalah Batman sebagai manusia. Tapi Has ini adalah Batman sebagai sebagai ikon. Ya. Bagaimana dia dan sidekicknya, dia dan Selina, dia dan masa lalunya yang nggak terbahas dengan memang dia dan Gotham sih. Ya, betul. Tapi ya, betul. Udahlah, ini udah 4 sehat 5 sempurna sih, Mas. Ini menjadi poster gila banget sih ini. Emang Jim Lee is Batman Ini dulu kayaknya sih. ada bonus posternya nggak sih? Ada. Jim Lee is Batman sih. Jim Lee is Batman. Pertarungan Huntress ngelawan Selina. Catwoman. Wah. Makanya kalau ini Has nanti mau diadaptasi menjadi salah satu villain, aku bukan orang yang Mas, mendukung sebenarnya. Belum nyampe ya? Karena the point of Has itu adalah semua karakter Batman. Betul. Kalau diambil misterinya doang, dia jadi cerita misteri biasa gitu loh. Ya. Secara misteri oke, tapi dia jadi jauh lebih oke karena Batman dan Rogue Gallery-nya. Ya. Sebenarnya sebutan Rogue Gallery itu buat The Flash, tapi nggak apa-apa lah. Iya juga sih ya. Gitu. Tapi aku paham yang Daris maksud. Has tuh memang muncul karena dunianya sudah terbentuk, kejadiannya sudah terjadi, banyak hal yang terjadi. Ini udah Batman year 10, Ya, 15 tahun mungkin kayak gitu. Tapi kalau baru Pattinson mungkin baru tahun keempat atau kelima mungkin belum lah. Mungkin belum lah. Hanya akan jadi cerita misteri biasa aja. Ya, yang mana sebenarnya Pattinson itu Batman-nya detektif. Jadi masuk auk aja sama Hasnya, tapi Cuman bukan begitu gitu. Ya, tapi ya enggak lah, nanti kita tunggu aja 2026 katanya. 7. Mundur. Matt Reeves belum menyelesaikan naskahnya. Ya sudahlah katanya James Gunn, nggak apa-apa, udah selesaiin aja. Dan Sok buru tua Pattinson ya. dan Hollywood lagi bencana. Hah? Ada apa? Kebakaran Oh iya. California, Los Angeles gitu. Oke, Oke, itu aja Batman teman-teman Has. untuk Batman Has. Silakan ke Kuratoru Kalau untuk mau baca membaca ini sampai ketemu lagi di konten-konten kita yang lain. Tentang Ada komik Amrik. nanti DC Kompak itu bisa mungkin akan kami bahas semua ya. Yang jelas aku pengen series Superman. apa All Star karena itu All Star akan Superman. ke film Superman Oh, iya. 2025 gitu. Oke. Mungkin Mei kita bahas ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Bye.